Silahkan Dr. Maki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, yang saya hormati Abi Kiai Manatul Hidayah, para pembicara, lagi terus ada pelaksana dan juga terima kasih para panitia yang sudah membuat acara ini, dan para asatidz dan menteri di dari yang sudah dilaporkan ada sekitar 65 pesantren yang sudah melaporkan terkena klaster baru COVID. Pesantren-pesantren ini melaporkan ke kita, ya ada beberapa yang sudah untuk penanganan ya. Memang pesantren-pesantren menjadi awal yang memulai pendidikan secara online, ya secara temu muka, Namun pesantren justru yang paling, insya Allah yang paling siap untuk bisa menghadapi COVID ini. Dari beberapa pesantren yang sudah menjalani karantina massal dan prosesnya alhamdulillah sebagian besar berjalan dengan cukup baik, yang kita bantu asistensikan berjalan dengan cukup baik, dan setelah pasca karantina massal mereka juga melakukan perubahan new normal atau kebiasaan baru dengan tetap menggunakan masker. Ya, pesantren walaupun memang menjadi klaster yang sangat cepat, tapi juga pesantren menjadi tempat kekebalan tubuh yang lebih cepat juga, artinya herd immunity yang didapatkan lebih cepat lagi, dan menjadi puncak untuk perubahan perilaku, ya di santri-santri dan para seluruh jajaran di pesantren. Namun yang walaupun hal seperti itu bisa mungkin terjadi, kita harus persiapkan terutama untuk para kiai dan para ustadz, ya, untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan. Nah, karena di data kami ini alhamdulillah belum ada santri yang meninggal karena COVID. Ya. Namun banyak para kiai yang terlaporkan, hampir kurang lebih 100 kiai dan bunyai yang meninggal karena COVID. Ya. Hal ini bisa terjadi karena para kiai mungkin sering tatap muka dengan masyarakat, dengan luar, dengan salah yang istilahnya kadang berhadapan dengan masyarakat luar juga, ya, bersalaman dan lain-lain. Jadi justru yang menjadi titik fokus kita adalah bagaimana kita bisa sama-sama melindungi para kiai, melindungi santri, melindungi seluruh aspek pondok dengan cara menggunakan masker. Jadi sambil menunggu kita proses vaksin, pengadaan vaksin oleh pemerintah, ya, kita bisa tetap menjalankan protokol hanya sederhana sekali, yaitu dengan menggunakan masker kita bisa menghindari penularan sebesar 60%, lalu dengan menjaga jarak kita bisa menghindari penularan sebesar 20%, ditambah sering mencuci tangan, lengkap sudah kita bisa terhindar dari COVID 100%. Ya, harapannya dengan hal-hal yang sederhana ini bisa kita terapkan, ya, kita akan membantu mengurangi penularan yang masif di Indonesia ini. Indonesia saat ini berada di posisi 18 dengan jumlah kasus 400.000, yang diramalkan per Desember kita akan mengalami kenaikan sampai 500.000, dan hampir rata-rata angka kematian di atas 3,7%, ya, dengan dominan umur 60, ya, 60 dengan yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Harapan kita bersama dengan acara, semakin banyaknya acara webinar promosi promotif terkait dengan COVID di pesantren-pesantren ini semakin meningkatkan edukasi, semakin meningkatkan pengetahuan di santri dan seluruh karyawan, ya, di pesantren, sehingga semakin aware, lebih waspada terhadap COVID,
dan pesantren semakin kuat. Jadi santri sehat, pesantren kuat, Indonesia kuat. Ya, itulah sebetulnya prinsip yang kita bisa lewati bersama, berbekal dengan gotong royong, ya, sama-sama kita bisa melewati ini semua. Terima kasih atas fasilitasi dengan webinar ini. Kita berharap sharing dalam webinar ini bisa menjadikan edukasi oleh teman-teman, bisa diserap ilmunya oleh para santri, para asatidz, dan siapapun yang bisa diterapkan ilmu-ilmunya sehingga kita juga bisa lebih aware terhadap pandemi ini, jangan mengabaikan ya. Walaupun kita ada semua santri masih muda ya, tapi di hadapan kita, di sekeliling kita banyak orang-orang tua yang usianya sudah 60 dan juga mempunyai komorbid atau penyakit-penyakit penyerta lainnya ya yang bisa lebih berat jika terkena COVID. Terima kasih, semoga acara ini bisa lancar dan insya Allah penanganan di pesantren bisa lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Justru pesantren ini menjadi miniatur kesehatan masyarakat. Lebih aman di pesantren karena kalau keluarga di rumah kita masih belum tahu ya, bapak ibunya masih bekerja, anaknya juga kadang bisa keluar, bila di rumah masih bertemu ya, walau alam penularannya bagaimana, apakah ada atau tidak. Tapi bukan itu sebetulnya di pesantren kenapa tetap menjalankan, yaitu bagaimana cara menanamkan nilai akhlak ya. Kenapa pesantren menjadi satu-satunya lembaga yang diadakan secara tatap muka daripada lembaga-lembaga lainnya ya, karena memang mendidik akhlak itu menjadi prioritas utama dari beberapa pesantren. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terima kasih pada Dr. Maki yang telah menyampaikan prakata atau sambutannya. Untuk selanjutnya, dengan segala hormat, kami persilakan kepada Abi untuk menyampaikan pesan amanat untuk kami semuanya. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para wali santri yang Abi muliakan, para santri yang Abi cintai, ketua yayasan, para direktur, para ustadz-ustadzah yang Abi sayangi, narasumber yang Abi banggakan. Alhamdulillah, dalam situasi COVID-19, melalui teknologi kita dapat bersilaturahmi melalui webinar. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini jauh di mata tapi dekat di hati. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri hadirin yang Abi cintai, dalam mensikapi COVID-19 ini, manusia sedang ditegur oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Duribat ilaihimul zillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia di mana saja akan ditimpa malapetaka, akan ditimpa azab, akan ditimpa kekacauan di mana saja menurut Allah. Kecuali manusia yang melakukan dua hal. Yang pertama, hablum minallah, selalu berbuat baik kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahablum minan nas, selalu mengadakan komunikasi hubungan baik dengan manusia. Jadi menurut Allah yang menciptakan manusia, kesejahteraan akan diperoleh oleh manusia apabila dengan Allah baik. Ibadahnya baik, sholatnya baik, akhlaknya baik, dan juga sesama manusia juga hubungannya baik. Insya Allah kalau dua-duanya ini terrealisir, Allah akan turunkan barokahnya kepada manusia. Nah, lalu apa hikmah yang kita petik dengan Corona-19 ini? Banyak. Di antaranya ada dua. Yang pertama, manusia sekarang sudah banyak melupakan Allah. Terjadi kesombongan di mana-mana karena menguasai sains dan teknologi. Ekonomi dikuasai, nuklir dikuasai, persenjataan dikuasai. Sehingga lupa kepada Allah. Allah itu tidak mau hanya dua diganggu. Yang pertama adalah kemusyrikan. Allah tidak mau. Yang kedua kesombongan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun kecil benar. Nah, COVID-19 ini menunjukkan keangkuhan Allah kepada manusia, karena manusia sekarang sudah pada sombong, pada takabur. Sukses ekonomi karena aku, sukses bangsa karena aku, sukses pribadi karena aku. Tapi Allah yang punya segala-galanya dilupakan. Allah tegur. Turunkan makhluk Allah, namanya corona. Kematian manusia sekarang bukan karena bom atom. Yang dibikin ngeri bukan karena nuklir. Tapi justru makhluk Allah yang bernama corona, kecil, tidak nampak, dan tidak ada baunya. Semua ini, Masya Allah, hanya gara-gara corona. Bentuknya tidak jelas, bunyinya tidak jelas, warnanya tidak jelas. Masih adakah manusia yang sombong terhadap Allah? Kecanggihan sains dan teknologi diporak-porandakan hanya oleh corona. Astagfirullahaladzim. Oleh itu habis sering katakan di mana-mana, ini adalah musibah. Karena keangkuhan manusia terhadap Allah. Karena menurut ajaran Islam ada teguran. Teguran bagi kita yang ahli ibadah, yang ahli sholat, diuji. Berarti ini adalah ujian. Insya Allah akan meningkatkan derajat takwa kita terhadap Allah. Yang kedua teguran. Bagi mereka yang luka kepada Allah, yang kurang bersyukur kepada Allah, sekarang sedang ditegur. Sadar, kembali kepada Allah. Yang ketiga azab. Azab itu merata. Yang beriman kena, yang tidak beriman juga kena. Yang sholat kena, yang gak sholat juga kena. Yang maksiat kena, ya santri yang tidak maksiat juga kena. Ini sifatnya merata. Kenapa? Ini azab. Kenapa? Karena dosa yang sudah terlalu banyak yang dilakukan oleh manusia saat ini. Itu
Adab ini adalah sifatnya menyeluruh. Tidak kenal siapa orang alim, tidak siapa orang yang maksiat. Karena bagaimana dengan dahsyatnya corona? Pengajian perek, mal perek, yang punya mobil harganya 200 miliar tidak dipakai, pesawat jadi besi tua, kapal-kapal penyiar tidak bergerak dan jadi besi tua. Semua sektor kehidupan manusia terganggu. Pesantren kena, kiai kena. Biasanya muludan ceramah ke sana kemari. Sekarang perek, kena juga. Ngajar perek, khotbah perek. Yang subhanallah, haji perek, umroh perek. Dan tugas kita apa sekarang ini? Yang pertama, perbanyak istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, berdoa agar musibah ini corona segera hilang. Terutama dari NKRI yang kita cintai. Yang ketiga tentunya, mari kita amalkan perintah Allah dan Rasul. Insya Allah keberkahan akan turun. Innallaha, insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Karena kita kembali melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Itu yang pertama, tingkatkan iman. Kemudian yang kedua, yuk perbanyak tobat. Yang ketiga, minta kepada Allah. Yang keempat, mari laksanakan perintah Allah dan Rasul. Insya Allah, corona keberkahan akan segera kita raih. Yang kedua, hablum minan nas. Kelakuan manusia sesama manusia sudah pecah belah. Bukan hanya Islam dengan non-Islam, Islam dengan Islam pecah, Ustadz dengan Ustadz pecah, Kiai dengan Kiai pada pecah, hubungan silaturahmi terputus. Pada Rasulullah SAW bersabda, salasun la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga umatku apabila punya 3 hal. Yang pertama, qati'ur rahim, mutuskan hubungan silaturahim. Mari kita nampak di medsos, di masyarakat, betapa dahsyatnya perpecahan terutama di kalangan umat Islam. Hentikan sekarang ini. Jangan egois. Ikuti aturan Allah dan Rasul. Perbanyak silaturahim. Perbedaan bukan menyebabkan perpecahan, tapi untuk mempererat persaudaraan. Oleh itu, yang pertama harus sabar. Terutama para wali santri. Abi minta supaya sabar. Karena menghadapi situasi corona seperti ini, jadi yang pertama harus sabar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan uji manusia dengan khauf, rasa ketakutan. Siapa yang tidak takut sekarang ini? Walju, kelaparan, wanaksi minal amwal, dikuranginya ekonomi, penghasilan dikurangi. Wal anfus, kematian terjadi di mana-mana. Sudah jutaan orang meninggal dunia gara-gara ini. Wal samarat, buah-buahan dikurangi. Lalu bagaimana sikap kita? Wabasyiris sabirin, sabar. Terutama para wali santri, sabar. Sabar. Tidak usah nengok. Di pesantren Al-Madazahari lebih aman. Lebih terjaga insya Allah. Karena ketua yayasannya Dr. Maki Zamzami adalah ketua penanggung jawab COVID, pengurus besar Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia yang mengani warga NU 100 juta. Oleh itu tidak akan melupakan ketua yayasan terhadap Al-Mara Azhari. Sebab di Al-Mara Azhari terjadi apa-apa, ketua yayasan akan terkena. Kenapa ngurus orang banyak? Kenapa yang pesantren yang kecil tidak terurus? Oleh itu alhamdulillah terima kasih kepada Anda Dr. Maki Zamzami, Anda Agus Hamdi, yang langsung peka mengadakan acara seperti ini. Jadi wali santri sabar, tahan.
Tahan, jangan nengok, jangan nengok, jangan nengok. Cukup komunikasi melalui musyrib. Tiap minggu silakan buka handphone, komunikasi. Sabar, tahan, jangan nengok. Tapi ingat, iuran bulanan jangan sampai ditahan. Sebab kalau iuran bulanan ditahan, bahaya. Anaknya nggak makan, tambah bodoh karena makan nasi punya temennya. Itu pesan Nabi itu. Bahkan kalau bisa, bayaran 1 tahun, lunasin bulan November besok. Gitu. Insya Allah anak pinter semua. Sebab pengalaman Abi di Al-Marzari, kenapa kamu kok sekarang males banget? Karena bayarannya nunggak. Jadi nengok boleh ditahan, komunikasi tetap jalan, tapi uang iuran wajib dibayar di muka untuk rasa syukur kepada Allah. Terima kasih kepada pesantren, anak terjaga. Sabar. Santri-santri juga harus sabar. Cukup komunikasi dengan ayah bunda. Siapa sih yang pengen begini? Kita tidak punya daya dan upaya sebagaimana Abi kalau ngajar. Ayo, dekatkan diri kepada Allah. Doakan ayah bunda, doakan pesantren. Doakan supaya COVID ini segera selesai. Sehingga kehidupan normal kembali. Abi sering memberikan doktrin kepada santri-santri. Sudah saja kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah nguji manusia dengan manusia. Namanya corona. Yang baunya juga enggak ada. Bentuknya juga enggak ada. Warnanya enggak ada. Tahu-tahu mati. Ya Allah, mudah-mudahan teman Abi hampir 100 para ulama, para kiai meninggal dunia karena terserang ini, insya Allah mati syahid. Jadi wali santri, sabar, sabar, sabar. Siapa yang pengen begini? Santri sabar, siapa yang enggak kangen? Di pesantren lebih aman daripada di rumah. Apalagi di Al-Manar Azhari. 3M harus ditanamkan oleh para musyrif, para direktur, ketua yayasan, termasuk Abi. Laksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Bahkan supaya kamu belum jelas juga 3M. 3M milik Al-Manar Azhari. Siapa itu? M pertama, Manarul Hidayah. M kedua, Mahyanah. Yang ketiga, M-nya Maki Zamzami. Ingat Abi, ingat Mahyanah, ingat Maki Zamzami. Insya Allah Al-Manar Azhari akan sukses. Insya Allah. Lanjutkan, sabar, anak-anak sabar. Santri sabar. Tapi insya Allah musyrif tetap sabar. Asalkan musyrif, perutnya kenyang, makanya kenyang. Insya Allah ngajarnya ikhlas, insya Allah. Selanjutnya, Abi ucapkan terima kasih kepada narasumber Prof. Nana, wali santri yang tidak segan-segan memberikan ilmunya, memberikan wawasannya kepada para santri, kepada para direktur, pada yayasan untuk kemajuan Al-Manar di masa yang akan datang. Dan juga memberikan ilmu-ilmu kepada wali santri. Terima kasih, Prof. Insya Allah ilmunya manfaat. Insya Allah kalau sudah normal, kita punya direktur pendidikan yang baru, Dr. Haji Muslim Nasuha. Kita punya direktur Mahat, yaitu Gus Lutfi. Kemudian kita punya direktur umum, Gus Hamdi. 3 bemper inilah yang akan mengawal Prof. Nana untuk menyampaikan ilmu kepada kami, kepada wali santri dan para santri. Dr. Ines, terima kasih. Ayo Ananda, sebarkan ilmunya. Jadikan percontohan Al-Manar Azhari supaya sehat walafiat. Supaya terhindar dari fitnah. Masa suaminya ketua COVID Corona se-Indonesia, Al-Manar Azhari sakit, ini adalah bahaya sangat besar fitnah. Terima kasih kepada Ananda Maki Zamzami, Ananda Gus Hamdi, yang telah bersusah payah dan panitia untuk menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan insya Allah Al-Manar Azhari ke depan semakin maju, semakin sukses, dan santri yang semakin banyak, dan santrinya akan memperoleh manfaat untuk fid dini wa dunya wal akhirah. Silakan ikuti acara ini sampai tuntas. Mudah-mudahan ilmu hari ini dapat kita peroleh sebanyak-banyaknya. Para direktur, terima kasih dan pantau pertemuan ini. Nanti jadikan resume
untuk diberikan bahan-bahan kepada para santri dan musyrif. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan pesan dan doa hasanah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan oleh Habib. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, ke Mr. Bama Pradika untuk memandu kegiatan webinar siang hari ini. Dengan segala hormat kami persilakan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Abi, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Para santri, para wali santri yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada CEO kita pada siang hari ini, Bapak Ipan yang sangat kece sekali. Terima kasih yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para narasumber. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh keynote speech yang saya hormati, Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat MA. Selamat siang Abi, semoga Abi selalu sehat. Yang kedua, yang saya hormati, Dr. Haji Muhammad Maki Zamzami selaku Ketua Yayasan Al-Manar Azhari, sekaligus Ketua Satgas NU Depok, NU Peduli COVID-19 yang telah menyampaikan sedikit informasi terkait perkembangan COVID hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hajah Ines Mandalawangi Ajeni. Terima kasih, Dok. Ajeni, terima kasih telah bersedia hadir. Semoga nanti bisa memberikan ilmu yang kuat untuk kita semuanya. Yang kedua, untuk narasumber Prof. Dr. Haji Muhammad Kana Sutrisna Surya Dilaga MM MAG MPSI. Selamat siang, Prof. Mungkin sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, saya akan membacakan aturan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, nanti untuk narasumber diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, selama 15 menit kita akan ada sesi tanya jawab. Pada saat yang kedua, pada saat narasumber menyampaikan materinya, dihimbau kepada seluruh peserta webinar untuk menonaktifkan atau unmute dulu semuanya ketika langsung memut, ya mohon maaf, memut. Nah, untuk selanjutnya kita mulai saja. Ini telah hadir Dr. Hajah Ines Mandalawangi, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Maki terkait perkembangan COVID hari ini di Kota Depok hari ini. Cuacanya sangat tidak menentukan, tentunya perlu adanya imun atau stimulus imun di mana santri bisa, daya tahan tubuhnya bisa bertahan supaya tidak sakit pada perubahan cuaca hari ini yang sering kita alami ya, hujan, panas, hujan. Nah, di sini sebelumnya tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber. Yang pertama, Dr. Hajah Ines Mandalawangi Ajeni, tempat lahir Surabaya 28 September 1986, alamat
Jalan Limo Raya nomor 77A RT 2 RW 2 Limo Kota Depok Jawa Barat. Selanjutnya akan saya bacakan CV singkat beliau. Beliau pernah bekerja sebagai dokter praktik klinik Dharma Bakti Medika Cirende. Selanjutnya beliau juga pernah sebagai dokter praktik klinik Alia Depok. Beliau juga pernah Rohingya Refugees at Cox's Bazar Bangladesh pada tahun 2017. Beliau juga pernah WHO Meeting for Rohingya Report Indonesia Humanitarian Alliance Bangladesh 2017. Beliau ini juga S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada tahun 2004 Jakarta. Mungkin langsung saja kepada narasumber yang pertama, Dr. Haja Ines Mandalawangi Ajeni, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Diingatkan sekali lagi untuk pemateri, bahwasannya waktu diskusi kita 30 menit, dilanjutkan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Pada dokter, saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Suara saya kedengeran nggak sebelumnya? Oke dok, kedengeran dok. Jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mendengung. Oh, sedikit dengung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengung ya Mas Sudah? Oh, ketutup. Kalau sekarang masih dengung. Sudah cukup. Oh, dibuka. Ini? Ustaz Ipan sekarang masih dengung? Sudah cukup. Aman dok, aman. Dengung? Sudah aman, sudah aman. Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat, yang tersayang semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Haji Muhammad Maki Zamzami selaku Ketua Satgas NU Peduli Covid PBNU. Yang saya hormati Gus Hamdi selaku Ketua Satgas Pencegahan Covid Pesantren Al-Manar Ashari beserta jajarannya. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Musli selaku Direktur Pendidikan, juga ayah bunda yang selaku wali santri, juga anak-anak banin banat yang saya cintai. Hari ini saya diberikan mandat untuk menjadi pemateri 1 dengan tema Santri Sehat Pesantren Aman. Kita mulai dengan materi pertama, bagaimana optimalisasi kegiatan yang menambah imunitas santri. Oke. Ayah bunda, kita ingatkan kembali untuk kegiatan santri. Kalau dilihat memang cukup padat sekali ya, tapi alhamdulillah kegiatannya semua positif. Kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan berkala. Semua kegiatan dimulai dari jam 3.30. Nah, yang diminta adalah bagaimana mengoptimalisasi untuk menambah imunitas santri dalam masa pandemi saat ini. Next. Kalau yang disebut dari tadi itu 3M, yang tadi kita lihat di video, kakak-kakak banin, bana tadi kurang jaga jarak ya. Ada yang nggak pakai masker juga, mungkin masih yang sekarang. Yang kita optimalisasi, olahraga bisa sambil berjemur. Olahraga yang paling gampang itu adalah berjalan. Tapi berjalan seperti apa yang disebut olahraga? Yang disebut olahraga itu harus yang intensitasnya
terus-terusan, minimal 30 menit sampai 45 menit non-stop. Itu yang paling mudah untuk dijalankan. Jadi terus saja berjalan, itu nggak perlu capek, jalan aja 30 sampai 45 menit, tapi tidak berhenti. Boleh sambil disetelin lagu sama ustadz atau ustazahnya atau guru olahraganya, cukup 2 sampai 3 kali per minggu. Itu sudah bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau merangsang kinerja antibodi serta sel-sel darah putih yang berguna untuk meningkatkan sistem imun. Itu yang paling mudah. Nah, itu bisa sambil berjemur di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Cukup 15 menit ya, 10 sampai 15 menit per hari, 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Berjemur itu fungsinya apa? Itu untuk menyerap asupan vitamin D yang tidak bisa didapatkan dari luar, karena vitamin D itu butuh sinar matahari untuk diaktifkan. Makanya butuh berjemur. Next. Cuci tangan seperti yang sudah diketahui, harus 20 detik ya. Nah, dengan 6 langkah. Nah, ini yang seperti dicontohkan di gambar. Nah, yang bisa adik-adik lakukan itu di setiap berwudu. Setiap mau wudu, pakai sabun dengan air mengalir, dan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kegiatan apapun, mau makan, mau masuk kamar. Kemudian dari pola makan juga diatur untuk tinggi proteinnya. Tinggi protein itu yang seperti apa? Tinggi protein itu dimaksud lebih banyak lauknya dibandingkan nasi. Jadi jangan kebalik, nasinya segunung tapi lauknya sedikit. Rendah gula, rendah garam, jadi jajannya jangan yang manis-manis terus. Jangan ciki-ciki terus. Nah, itu tuh agak dikurangi. Kenapa? Supaya tidak mudah kena sakit. Kalau nanti terkena sakit, gampang virus atau bakteri berkembang. Arahnya ke sana. Untuk kelola stres sendiri, nah, ini dengan mengikuti kegiatan sehari-hari yang sudah cukup banyak, yang tadi dilampirkan di awal, adik-adik tidak akan memikirkan hal-hal di luar kegiatan yang bisa membuat adik-adik stres. Jadi harus mengetahui posisinya adik-adik ini adalah pelajar. Jadi harus menerima, mengetahui, menyadari, berdamai dengan diri sendiri. Lagi masa pandemi, bawaannya jangan pengen liburan. Harus tahu kewajibannya sebagai pelajar ya belajar, harus jadi santri ya di pondok, jangan dikit-dikit minta pulang. Gitu. Kalau untuk pola tidur sendiri, kalau waktunya tidur dimanfaatkan waktunya, jangan begadang. Next. Nah, ini untuk ayah bunda, ini kegiatan yang sudah berlangsung di pondok hidroponik. Mungkin Mbak Ma nih yang bisa jelaskan hidroponik dan biopori. Masih berlangsung nggak ini Mbak Ma? Ya dok.
kegiatan hidroponik sama bioporinya. Untuk kegiatan hidroponik lagi dijeda dulu, Dok. Sementara waktu. Kalau Almas Tes baru selesai ya? Iya, baru selesai Almas Tes-nya. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang bisa meningkatkan imunitas ya. Kita lanjut ke tema kedua, protokol adaptif santri di masa new normal pesantren. Sebenarnya protokol adaptif santri di masa new normal ini sudah dimulai dari rumah, karena persiapan dari rumah itu sudah dikirim oleh pihak pondok, persiapannya sebelum santri datang ke rumah, ke pondok. Next. Memastikan fisik dalam kondisi sehat sebelum santri berangkat ke pondok. Makanya diminta untuk 14 hari atau 7 hari ya Ustadz ya, untuk santri sebelum ke pondok diisolasi di rumah. Membawa peralatan makan minum sendiri, ini merupakan perilaku adaptif untuk masa new normal. Membawa vitamin C, madu, hand sanitizer, masker untuk persiapan 1 bulan ke depan. Membawa sajadah sendiri, peralatan sholat sendiri. Kemudian, nah pengantaran tidak masuk ke asrama sesampainya di pondok untuk tes rapid, nah itu sudah berlangsung ya. Next. Nah, tidak bersalaman dengan pengasuh, guru. Nah, teman, coba saya mau nanya, kelas 9, Banat, coba Gina yang paling depan. Gimana? Selama di pondok, salaman dengan pengasuh, guru, sama teman gimana, nak? Coba dihidupkan mikrofonnya. Lihat dong. Salaman atau enggak dengan pengasuh atau guru? Apa tadi? Kadang. Nah itu. Kalau salaman gimana? Nah, iya gitu ya, mulai sekarang. Terus menjaga jarak, berinteraksi juga teman. Kalau bercanda jangan terlalu dekat seperti itu. Nah, selalu menggunakan masker, cuci tangan. Nah, itu juga ya. Tidak makan dan minum di satu wadah. Kadang anak-anak kalau terlalu dekat minum satu sedotan. Nah, itu nggak boleh ya, nak. Tidak keluar lingkungan pondok kecuali untuk kepentingan khusus dan atas persetujuan pengasuh. Dan wali santri sekali lagi tidak diperkenankan untuk menjenguk selama pandemi belum berakhir, seperti tadi Abi sudah sampaikan juga, Dokter Maki tadi juga sudah sampaikan ya, jika terpaksa harus dijenguk agar menerapkan protokol. Ya, kita next aja Ustaz. Next lagi. Oke, contoh perilaku adaptif ya. Contoh yang sudah berlangsung ini seperti ruang kamar yang biasanya satu kamar diisi 15 anak kurang lebih, penghuninya sekarang dikurangi, otomatis physical distancing-nya bisa diterapkan. Nah, ini penerapannya harus diterapkan benar-benar ya. Jangan kasurnya diturunin di bawah terus didempet-dempetin. Ini harus benar-benar di atas ranjangnya.
Jadi benar-benar dikasih jarak. Yang mohon Ustadz dan Ustazahnya benar-benar diterapkan, untuk physical distancing-nya benar-benar diterapkan. Kemudian kerja bakti, membersihkan kamar yang sebelumnya sepekan sekali, sekarang menjadi rutinitas di setiap pagi hari. Jadi kasur atau karpet atau hambal atau selimut sebaiknya dijemur dan disemprot disinfeksi kalau ada, harus rutin dilakukan di setiap pagi. Jadi dijemur di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari. Next. Nah, ini yang masih sering berlaku. Selain fasilitas yang sudah ada di depan, di ruang satpam ya, cuci tangan, sabun, antiseptik, dan termogan itu, tolong koordinasinya benar-benar ya, termogan itu keluar masuk benar-benar harus diperiksa. Dan untuk koordinasi perizinan pulang, baik untuk keperluan berobat, atau yang lainnya yang sifatnya benar-benar harus sangat mendesak apabila melebihi dari 24 jam, sekembalinya santri yang bersangkutan beserta wali santrinya itu harus bersedia dulu untuk dirapid tes sekembalinya ke pondok. Dan selama pergi harus tetap menjalankan protokol selama berada di luar. Jadi sekembalinya harus siap untuk dirapid dan siap untuk diisolasi terlebih dahulu, dipisahkan dari teman-temannya. Gitu. Jadi kalau bisa di pondok aja atau bisa diobatin di klinik aja, tidak harus dibawa keluar, ya tidak usah dibawa keluar. Jadi mohon pengertiannya untuk ayah bunda, kalau tidak usah dipulangkan atau tidak lebih dari 24 jam, mohon tidak dibawa keluar anaknya. Dan kamar isolasi di pondok sudah disiapkan ruangan khusus untuk karantina mandiri untuk santri yang sedang bermasalah dengan kondisi kesehatannya. Contoh misalnya, untuk anak-anakku santri banat, banin, bagi yang punya keluhan misalnya flu ringan, yang bahasa awamnya masuk angin ya, atau ada gejala keluhan batuk, pilek, apalagi kalau demam, minta dicek suhunya pakai termogan. Kalau suhunya di atas 37,6, harus siap dipisahin dari teman-temannya dulu untuk kebaikan bersama ya. Jadi nanti di kamarnya dipisahin, tapi tetap ditemenin sama ustadz atau ustazahnya, dikasih jarak gitu. Tapi tetap di kamar diisolasi. Seperti itu. Nah ini contoh kegiatan pengukuran suhu, posko tanggapnya udah ada ya. Kita juga udah pernah bikin buat disinfektan sendiri ya Ustadz Ipan ya. Pernah bikin apa, udang jahe juga ya? Iya dokter. Iya. Seperti itu. Next. Oke, next. Oke, berarti sudah. Ini 3M menghindari COVID ya. Iman, aman, dan imun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ya tadi yang dibilang Dokter Maki. Terima kasih atas fasilitasi ini. Semoga edukasinya tersampaikan dan dijalankan setelah ini benar-benar dari awal masuk gerbang, semuanya yang keluar masuk benar-benar dicek supaya ayah bunda yang menitipkan anaknya di pondok juga benar-benar merasa aman menitipkan anaknya. Dan acara webinar ini semoga ada beberapa kali ke depan. Anak-anak juga kalau ada yang mau ditanyakan atau ada perlu tema-tema berikutnya, boleh. Sekian. Bapak, saya masih ada waktunya atau enggak? Masih ada waktu dok, 10 menit lagi. Ada. Nanti ada sesi tanya jawab? Ada nanti setelah pemateri selanjutnya. Oke. Ada yang mau ditanyain sekarang atau gimana?
Saya ada kelas 11 Banin. Dia mau ditanyain langsung. Pertanyaannya nanti pada saat sesi tanya jawab aja nanti ditanya. Oh. Ya. Ya. Oke, saya tutup dulu. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Ya, silakan dokter. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, Dr. Haja Ines Mandalwangi Ajetni, yang telah memberikan ilmu buat kita terkait dengan penambahan imunitas dan juga bagaimana adaptif santri di masa new normal pesantren. Mungkin kita sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, kita lanjut saja dulu ke pemateri selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri selanjutnya. Sekaligus membacakan CV beliau. Nama lengkap Prof. Dr. Haji Muhammad Hanas Trisna Suryadilaga MM MAG MPSI. Pendidikan beliau S3 Ekonomi Islam dan beliau telah menjadi guru besar bidang ilmu manajemen SDM. Dan pengalaman kerja beliau dosen bidang agama, sosiologi, SDM, manajemen, dan psikologi. Beliau juga pernah bekerja di PT PLN selama 9 tahun dengan jabatan terakhir sebagai manajer SDM di Paninbank. Beliau juga sebagai pendiri KLM, konsultasi dan pengembangan SDM. Beliau juga mempunyai karya tulis yang cukup banyak. Salah satunya adalah buku The Balanced Way. Dan juga beliau juga membuat buku mengungkap rahasia makna haji dan umroh. Dan pada sesi narasumber berikutnya, di mana di era pandemi ini kita sama-sama memahami bahwasannya perlu adanya dukungan dari wali santri tentunya terkait dengan penerapan new normal pesantren, di mana pada saat pandemi ini santri-santriwan dan santriwati tidak diizinkan pulang terlebih dahulu. Mungkin nanti Prof bisa menyampaikan sedikit masukannya terkait dengan peran wali santri di era new normal pesantren ini. Pada pemateri kedua, Dr. Haji Muhammad Hanas Trisna, saya persilakan. Ustadz, maaf sebentar ya. Bapak kanannya ini ditolak terus soalnya. Baik, Bu. Kita sambil menunggu. Iya, Bu. Ini saya udah dikasih passwordnya tapi masih ditolak ya, Bu ya? Kenapa ya? Nggak tahu ya? Iya, nggak bisa ini itu. Itu lewat laptop, Bu ya? Atau bisa dialihkan dulu sementara via HP? Laptop. Bisa dialihkan sementara dulu via HP, coba. Masya Allah. Ya. Sebentar, Pak. Baik. Tiba-tiba ditolak dari tadi nggak bisa. Untuk peserta webinar masih semangat semuanya? Baik Banat maupun Bantin. Masih. Baik, sudah bisa, Bu? Sudah bisa belum, Bu? Punya maju. Atau mungkin langsung aja di situ, Bu? Di sini aja. Iya. Biar bisa langsung dimulai. ID meeting udah. Di sini aja deh.
Baik. Sebentar. Selamat siang, Prof. Ini memang al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Karena memang habis ada acara juga tadi nih. Mohon maaf. Baik, Prof. Ya, saya. Assalamualaikum ya. Hujan. Baik, sudah bisa dimulai, Prof? Ya, jangan pantang nyerah. Siapa tuh yang bersuara itu? Anaknya, Prof, anaknya. Anaknya, Masya Allah. Ini punya asisten gimana ini? Baik. Bapak lu ganteng gitu. Baik, sebelum Prof. Dokter menyampaikan materinya, saya ingatkan kembali bahwa untuk menyampaikan materi selama 30 menit ke depan ya, Prof ya, waktunya. Siap. Prof. Dokter, saya persilakan. Bentar. Sebenarnya saya sudah siapkan slide ini, cuman ya itu. Error. Pak Iwan bisa dibantu, Pak Iwan? Nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa suaranya. Jadi mohon maaf sebelumnya ada sebuah ungkapan al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia boleh punya banyak rencana, tapi ternyata Allah belum merestui dengan yang namanya penggunaan laptop. Ya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena slide-nya belum saya bisa munculkan, tapi mudah-mudahan walaupun dengan keterbatasan, walaupun dengan kondisi yang ada, tidak mengurangi yang penting tetap semangat, materi tentang esensi yang disampaikan. Judul yang disampaikan adalah tentang bagaimana peran wali santri untuk mendukung proses new normal pesantren, bagaimana protokol pelayanan adaptif di masa new normal. Baik, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Azhari. Kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Maki Zamzami MA RS Ketua Satgas NU Peduli C19 PBNU. Yang saya hormati pemateri yang pertama yaitu Ibu Hajah Dr. Ines Mandalawangi. Nah, ini kayaknya orang Sunda kayaknya nih. Kemudian yang keempat Ketua Satgas COVID-19 Ponpes Al-Manar Azhari yaitu Gus H. Yusron Hamdi SHI MPD. Dan juga seluruh santri, baik santriwati, santriwan, dan juga para wali santri yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kesempatan, dan mudah-mudahan karunia, nikmat, kesempatan yang Allah curahkan bil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan ini membuat kita tetap semangat, tetap optimis, tetap terus melakukan aktivitas yang mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah memudahkan segala apa yang menjadi niat dan hajat kita. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Santri semuanya, apa kabar? Baik banget. Luar biasa. Ini kayaknya kok nggak ada jaga jarak ya? Jaga jarak nggak? Enggak. Ya, gimana? Jaga jarak. Enggak ada. Ngapain kau? Baik teman-teman semuanya, santri. Boleh di mute lagi, boleh ya? Baik. Sebelum saya masuk kepada tentang bagaimana peran wali santri, saya ingin menyampaikan dulu kenapa kok new normal itu harus ada dan apa itu new normal. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa
Yang namanya COVID-19 ini yang disebut dengan pandemi, ya, wabah ini sebetulnya sebelum adanya COVID-19, bahwa sejarah mencatat bahwa ini adalah virus ataupun penyakit yang terjadi siklusnya per 100 tahun. Dalam sejarah yang memang bisa dipercaya, pada tahun 1720, itu terjadi yang namanya di Prancis, nama wabah ini adalah wabah sampar. Dan ini juga cukup banyak korban yang terjadi saat itu. Yang kedua, 100 tahun berikutnya juga pada tahun 1820, itu juga pernah terjadi yang namanya wabah kolera. Ya, yang buat banyak orang mencret, gitu kan, sakit perut. Nah, itu kan, yang sekarang dikenal diare. Tapi sebenarnya kan kolera itu kan. Wabah ini berasal dari India, yang memang itu membawa dampak ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. 100 tahun kemudian, wabah ini datang lagi, tepatnya 1918, yaitu dikenal dengan flu Spanyol. Flu Spanyol ini itu disebabkan oleh virus flu H1N1 yang mengalami mutasi genetika, dan korbannya itu justru jauh lebih banyak dibandingkan dengan COVID-19 seperti saat ini. Dan 100 tahun kemudian itu terjadi tepatnya 2019 di Wuhan, tepatnya di bulan November kan. Indonesia belum apa-apa, waktu itu memang sempat Indonesia, para pejabat itu sempat mengatakan Indonesia nggak mungkin kena COVID karena Indonesia mayoritas Islam. Memang agak lambat penanganannya, ya. Tapi memang kita ini nggak bisa menyalahkan siapapun yang kemudian COVID ini menyebar ke seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Maka sahabat-sahabatku semuanya, adik-adikku yang aku cintai, yang saya sayangi, bahwa dengan kondisi ini kita nggak bisa saling menyalahkan, saling berseteru, saling menganggap diri kita benar, menganggap orang lain salah, yang kemudian kita akhirnya tidak bisa produktif. Dan memang betul, terlebih ketika kita melihat yang namanya berita-berita di media, saat ini justru yang menakutkan itu bukan virusnya, justru beritanya yang menakutkan setiap saat. Sehingga apa yang terjadi, orang tua pun ada yang kemudian mengambil sikap, anaknya ditarik dari pesantren, anaknya nggak boleh masuk pesantren, dia hanya ada di rumah. Ya. Padahal kemudian pesantren juga sudah banyak yang melakukan yang disebut dengan protap kesehatan. Tapi dengan kondisi adanya wabah yang terus merebak, yang begitu sangat luar biasa, dan bahkan teramat masif, ya, begitu sangat menyeluruh penyebarannya, membuat banyak orang yang stres itu semakin meningkat. Banyak yang meningkat stres, mau buka bisnis, didatangin Satpol PP. Pendidikan bahkan harus mengikuti protap ini dan itu. Maka kemudian, kalau ditanya bagaimana peran wali santri untuk mendukung proses new normal ini, maka new normal itu kalau ditanya, apa itu new normal? New normal itu kan sesuai dengan bahasanya, kalau diterjemahkan secara bebas, adalah normal baru atau kenormalan baru. Kok ada yang namanya new normal? Ya iya, bahwa hidup ini sesungguhnya memang dari hari ke hari kita nih pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, perubahan usia, perubahan sikap, perubahan perilaku. Nah, termasuk di dalamnya dengan yang namanya pendidikan. Dan kita harus memahami juga dan harus kita ketahui juga, khususnya para orang tua yang memang anaknya berada di pesantren, walaupun saya yakin sudah tahu bahwa perbedaan antara pesantren dengan pendidikan umum. Ya. Kenapa? Ini kan penting sehingga orang tua ikut berperan serta dalam menghadapi proses new normal. Tujuannya new normal ini adalah untuk memutus mata rantai agar COVID-19 ini
yang sampai saat ini belum ada obatnya, virusnya, maka salah satu strategi jitu yang dilakukan berdasarkan hasil riset para ahli medis termasuk WHO, maka salah satunya adalah dibuatlah yang disebut dengan konsep new normal. Ya, tentu ada protokol-protokol yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Ines tadi kan sudah disampaikan bagaimana kita menjaga ini dan itu. Tapi kita ini harus kenalin juga yang namanya pesantren itu sebetulnya seperti apa sih pendidikannya. Karena ada orang tua yang memang juga tidak mengalami atau tidak mengenyam pendidikan di pesantren, hanya mendengar saja, anaknya yang nyantren, gitu kan. Ada juga orang yang memasukkan pesantren itu karena anaknya ingin baik. Anaknya bandel di rumah dimasukin ke pesantren, bukan tambah benar, malah tambah masalah. Kenapa? Nggak diawasin orang tua. Ya, apalagi ketika pesantren kemudian itu menerapkan aturan yang ketat, aturan yang betul-betul diterapkan dengan kedisiplinan, ada orang tua yang tidak terima. Sebagaimana saat ini terjadi viral juga ya, tentang kejadian bahwa anak santri yang kemudian disakiti oleh seniornya, ya kan, dibully oleh seniornya. Itu mungkin karena memang yang membuli yang memang sebelumnya memang sudah di rumahnya bebas gitu kan. Harapan orang tua memasukkan pesantren untuk menjadi baik. Terlebih kalau pesantrennya kemudian kalah dengan yang namanya power yang dimiliki oleh orang tua, kalah dengan power oleh anak santrinya, maka yang sudah pesantren nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nurut sama santri. Ya. Nah, sebab itulah ini khususnya untuk para wali santri bahwa pendidikan di pesantren itu sangat berbeda jauh dengan pendidikan umum. Makanya pemerintah membolehkan pesantren dibuka, pendidikan umum sampai saat ini masih ditutup. Kenapa? Karena kurikulum pendidikan yang diberlakukan di pesantren itu berbeda dengan pendidikan umum. Selain dia melakukan kurikulum sesuai dengan aturan pemerintah, ada juga pesantren yang memang sama sekali tidak. Juga dia memiliki yang namanya kurikulum pesantren khusus. Ya, dia ada ngaji kitab, ada ngaji ini segala macam ya, karena saya pengalaman di pesantren. Yang kedua, di pesantren ini bahwa kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan dengan sekolah umum. Yang tentu tadi kalau ya dikaitkan dengan imunitas sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ines tadi, bahwa namanya ketika istirahat kurang, imunitas itu pasti akan berkurang. Ya, akan turun. Terlebih kalau misalnya konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh santri, yang mungkin kalau di rumah agak ketat diawasi oleh orang tuanya. Nah, kalau di pesantren misalnya dia, apalagi kalau para asatidnya itu kalah sama santrinya, akhirnya dikendalikan oleh santrinya, ya sudah bebas, gitu kan. Kecuali memang di pesantrennya itu begitu sangat ketat, sehingga memang nggak boleh jajan, nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu siapapun, ya. Saya ini bersyukur juga anak saya ada di pesantren dengan ketat, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu. Misalnya contoh nggak boleh bawa handphone, kalau ketahuan handphonenya boleh dirusak, itu belum tentu orang tuanya menerima. Ya, belum tentu orang tuanya menerima walaupun sudah dikasih pengertian ataupun sosialisasi terlebih dahulu. Ya. Ini kaitan dengan kegiatan pesantren. Yang ketiga, bahwa para santri ditanamkan pendidikan akhlak. Makanya kenapa anak-anak santri itu dia diajari tentang yang namanya tata krama, sopan santun. Tentu itu kan dia akan melihat kepada ustadznya, melihat kepada seniornya, ya. Maka dia akan ngikutin itu. Apa yang sudah diwariskan oleh para asatid, apa yang diajarkan oleh para ustadz, yang diajarkan oleh para seniornya itu akan membekas, yang akhirnya turun temurun nih kalau yang bagus ya, yang buruk pun kadang bisa turun temurun. Nah, sebab itulah pendidikan akhlak ini yang paling penting, sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang utama itu adalah akhlak. Kemudian santri ini tinggal di asrama, beda dengan pendidikan umum.
walaupun ada juga yang namanya boarding school. Boarding school kan lebih cenderung hanya asrama, tapi kan beda dengan pesantren. Kalau pesantren kan dia ditanamkan tentang akhlak, bukan hanya ilmu. Karena kalau hanya sekedar ilmu, dimanapun kita bisa menuntut ilmu, apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada, ya. Tinggal di asrama, makanya tuh saling membantu, saling menjaga itu kan, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah tanpa minta bantuan orang tua, apalagi kalau anak-anaknya manja. Nah, itu orang tua ini harus ikut serta bagaimana mendukung tentang kurikulum, tentang program-program yang ada di pesantren, supaya anaknya juga punya kemandirian, supaya anaknya itu juga punya kepribadian dan bisa menyelesaikan, walaupun hanya dalam waktu jangka 3 tahun misalnya, walaupun 3 tahun itu nggak cukup pesantren. Kemudian yang kelima, bahwa santri ini diajarkan untuk memiliki sifat mandiri tadi kan. Sebab itulah Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ini berada di pesantren, ya, ketika kita berada di pesantren, itu agak berbeda dengan ketika kita berada di rumah, ya, yang bisa kapan saja minta. Dan begini juga, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, para wali santri yang dirahmati Allah, maka ketika anak ini mengadu ini dan itu harus cross check dulu, jangan juga sampai kita ditelan mentah-mentah, ya. Kita nih cross check dulu, jangan sampai kemudian akhirnya ada orang tua kemudian karena memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki wawasan, kemudian ustadznya diintimidasi, pesantrennya kemudian dicecar. Nah, itu kan jadi masalah, dan itu hanya menjadi presiden buruk, menjadi masalah buruk bagi santri-santri yang lain. Ini kalau ditanya tentang peran orang tua. Dan orang tua ini ketika kita ini sudah memasukkan anaknya ke pesantren, percayakan 100% ke pesantren, jangan kemudian kebanyakan nuntut ini dan itu. Ya. Karena pengalaman saya ngurusin beberapa orang saja itu beratnya luar biasa. Dan saya ini hormat betul-betul, kalau bisa nih 4 tangan hormatnya kepada para asatid yang memang dia mendermakan waktunya, tenaganya untuk berada di pesantren sambil mengawasi itu anak-anak, padahal itu bukan anak kandungnya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, ya. Yang mudah-mudahan saya doakan itu para asatid, termasuk Pak Kiai Haji Manarul Hidayah yang sudah meluangkan waktunya untuk mendirikan pesantren, berikut putra-putrinya dan para asatid yang ada di Al-Manar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segala urusannya, disehatkan, dipanjangkan umurnya, ya. Jadi sahabat-sahabatku, para wali santri dan juga seluruh yang menyimak siaran ini, ketika kita nih menghadapi masalah, sebetulnya Allah ini sudah memberikan bimbingan kaitan dengan yang namanya new normal ini. Kita nih pasti dibikin bingung, dibikin stres, apalagi ini hampir 1 tahun kita nih berhadapan dengan yang namanya virus. Yang terkadang kemudian kita nih menganggap akhirnya, karena ini sudah dianggap biasa, akhirnya yang namanya protap menjadi landai. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita nggak ngikutin lagi protap yang ada, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Ines dengan 3M, menjaga jarak, ya, mencuci tangan sesering mungkin, kemudian memakai masker, itu jangan sampai kemudian menjadi longgar. Yang pada akhirnya itu virus yang nggak kelihatan itu, virusnya kan nggak kelihatan, kecuali dengan menggunakan alat. Maka itu bisa akan masuk menjangkiti kita yang pada akhirnya kita ini kemudian bisa menjadi terjangkiti. Kalau sudah kena, oh itu masalah. Nah sebab itulah para pendengar yang menyimak siaran ini, ya, webinar ini, Allah tuh menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin sehat, ya berusahalah. Kalau kita ingin pintar, ya belajarlah. Kalau kita ingin kaya, ya bekerjalah. Walaupun tidak ada jaminan, karena yang menjamin itu Allah. Olahraga, itu udah jaminan menjadi sehat. Kenapa? Yang membuat sehat itu Allah. Tapi kita nih ikhtiar, ya.
Sama halnya karena ada juga orang yang beredar di lapangan, orang beriman tuh nggak mungkin kena virus. Siapa bilang? Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi, meninggal itu kena virus juga. Jadi itu jangan sampai juga mendengar orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab menyampaikan hadis-hadis yang maudhu, bahkan bukan dhaif. Ya. Nah, sebab itulah kita ini harus berubah. Kalau kita ingin selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Kita ini kan jangan sampai juga matinya mati konyol gitu kan. Kita ini tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, kita ini jalan-jalan seenaknya di tengah kondisi COVID. Saat ini kan ini lagi libur panjang. Saya lihat tadi sepintas saja puncak macet jalannya. Itu jalan-jalan. Ya. Nah, sebab itulah Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, ya, nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang merubahnya. Kalau kita pengen sehat, rubah sikap kita. Maka dengan perubahan itu yang disebut dengan new normal, ya. Kenapa? Kita ini sebetulnya diciptakan oleh Allah dengan segenap potensi yang ada. Yang memang sebetulnya kita ini mampu menghalau terhadap yang namanya beragam yang akan menghancurkan tubuh kita. Ya. Nah, sebab itulah kita nih yang harus menjaga dengan sebaik mungkin. Ketika kita ini diciptakan oleh Allah, ini dengan fi ahsani taqwim, fisik kita nih baik, hebat, gitu kan. Kenapa Allah menurunkan virus? Tujuannya agar kita ini menjadi belajar, agar kita ini jangan sombong. Walaupun virus datang yang sudah banyak memporak-porandakan beragam aspek, termasuk aspek keberagamaan seseorang itu porak-poranda, ya, apalagi ekonomi jangan ditanya, dunia pendidikan pun porak-poranda. Itu kemudian jangan sampai kemudian merasa diri kita ini paling hebat, paling merasa beriman, paling merasa paling pintar. Masalah itu nanti. Dan orang-orang sombong itu sulit untuk dikasih tahu. Sulit untuk dikasih wejangan. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling tahu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Virus itu kecil. Ya, kita ini orang yang beriman. Sholat nggak dilakukan dengan social distancing. Ya, padahal itu ada aturannya. Makanya kita nih harus belajar juga. Kemudian apalagi? Kita bukan nggak boleh salaman, banyak provokator juga nih. Kita ini masa salaman nggak boleh? Salaman masa harus jarak jauh? Ini kan Rasulullah ngajarin harus salaman. Nah, sebab itulah nih pentingnya belajar, pentingnya mengaji, pentingnya mengkaji. Makanya nih memang saya selaku orang tua, wali santri juga, ini menyarankan juga kepada pesantren Al-Manar agar nih sering-sering memang dibuatlah yang namanya kajian khususnya untuk orang tua. Supaya santrinya, anaknya yang berada di sana itu, kemudian dia betul-betul menambah wawasan, orang tuanya pun menambah wawasan, sehingga tidak banyak menuntut ini dan itu, tidak banyak menyalahkan. Ya, kalaupun ada kesalahan ini dan itu, ya bisa didiskusikan, gitu kan. Nah, kembali lagi terkait dengan yang namanya tubuh kita. Tubuh kita ini sudah disiapkan oleh Allah dengan segenap potensi yang ada. Tubuh kita ini sudah hebat. Yang disebut dengan fi ahsani taqwim ini, selain fisik yang terlihat dengan lengkap, ya, yaitu panca indera kita bisa kelihatan, tubuh kita bisa kelihatan, ada yang sebetulnya di dalam yang memang fi ahsani taqwim yang disebut dengan hormon penangkal beragam yang akan menghancurkan diri kita. Apa hormon-hormon tersebut? Sebetulnya Dr. Ines saya yakin lebih tahu gitu kan. Ada yang namanya hormon dopamin, ada namanya hormon oksitosin, ada yang namanya hormon serotonin, ada namanya hormon endorfin. Hormon-hormon ini diberikan oleh Allah agar kita ini tetap imun, agar tetap kuat. Ya, tanpa hormon yang diberikan oleh Allah, mau sehebat apapun kita disuplai untuk dimasukkan vitamin agar imunitas kita kuat, nggak akan bisa. Maka tadi sebetulnya betul yang disampaikan oleh Dr. Ines, makan dijaga, ya, pola istirahat dijaga. Ini new normal nih, ya, new normal. Harus dijaga. Orang tua harus ikut mendukung juga anaknya, ya. Jangan sering-sering ditelepon, jangan sering-sering ditengok juga, ya. Biasakan. Tentu memang kita sarankan juga bahwa di pesantren makanannya juga harus diatur, gitu kan? Supaya anak-anak santri itu betul-betul tersuplai gizinya dengan sebaik mungkin, gitu kan? Tapi ini anak-anaknya juga harus diajarkan tentang disiplin, biarkan dia
makan dengan makanan-makanan yang baik. Walaupun pengalaman saya dulu, ya itu cukup dengan ikan asin, tapi memang kondisinya agak berbeda saat ini. Maka ketika tubuhnya tidak tersuplai dengan makanan yang baik, ya, yang masuk ke dalam tubuh itu akan mengganggu, ya, mengganggu tubuh kita. Nah, sebab itulah ini harus juga dilakukan terkait dengan yang namanya bukan saja fisik yang berupa hormon tadi, tapi yang bersifat non fisik termasuk di dalamnya adalah pola pikir. Pola pikir kita ini harus juga dikendalikan. Kenapa? Karena dengan pola pikir yang tidak terkendali, itu bisa membuat kita menjadi stres. Apalagi kita nih melihat dengan kondisi yang namanya COVID yang sampai saat ini entah kapan akan berakhir. Virusnya, antivirusnya belum ada, ya, antivirusnya belum ada. Kemudian sampai saat ini penelitian juga belum berakhir hasilnya seperti apa. Berita di mana-mana, ya berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar beredar di mana-mana yang terkadang kita yang masih latah dengan teknologi menganggap bahwa berita hoax itu dianggap berita benar, yang kemudian di-share, disebarkan, akhirnya apa? Menjadi petaka, menjadi masalah, ya. Nah, sebab itulah bagaimana caranya menghadapi COVID-19 di era new normal ini. Strateginya satu, kita nih harus berdamai sebagaimana yang tadi sebagaimana disampaikan oleh presiden kita. Kita nih harus berdamai. Maksudnya apa? Karena tidak semua orang paham apakah kita nih harus mendekat ke virus. Oh, enggak begitu. Berdamai itu adalah pola pikir. Pola pikir yang harus kita miliki bahwa kita nih jangan sampai kemudian hanya memikirkan virus bahayanya, tapi kita nih juga harus memperhatikan hal-hal lain. Ya. Kenapa? Karena lihat kalau di dalam ayat suci Al-Quran, surat kedua, ayat 61, Allah menyampaikan kepada kita kaitan dengan kenapa ini Allah menurunkan yang namanya wabah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat alaihim wadillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi Allah ini menurunkan musibah paling tidak ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama adalah yaitu kanu yakfuruna bi ayatillah. Jadi bisa jadi kalau dalam perspektif atau dalam pandangan Al-Quran bahwa ini wabah kenapa diturunkan oleh Allah, banyak manusia saat ini sudah lagi mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu kan banyak, bukan saja yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, tapi juga ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta. Kita melihat berita yang harusnya kita saring dulu, harus kita nih cross check dulu, itu justru kita main sebarkan saja. Akhirnya apa? Ya sudah jadi masalah. Yang kemudian apa? Wayak tulunan nabi-nabi ghairi haq. Membunuh para nabi. Kita ini maksudnya apa membunuh para nabi? Kita kan tidak hidup di zaman nabi. Ya, yang tertinggal adalah ajarannya. Ajaran para nabi yang saat ini yang ditinggalkan saat ini dibunuh oleh kita. Ya, oleh kita sendiri. Akhirnya apa? Ya sudah, kita ini imunitasnya menjadi terganggu. Ya kan? Nabi nggak mengajarkan kita merokok. Ya. Nabi nggak mengajarkan kita makan menggunakan tangan kiri, kita makan menggunakan tangan kiri. Nabi mengajarkan mulai makan sebelum lapar. Kita makan setelah lapar, bahkan laparnya memuncak, dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita nih kalau belum sampai ke tenggorokan itu terus kita makan. Akhirnya apa? Obesitas. Olahraga kurang, makan banyak. Akhirnya apa? Obesitas. Ketika obesitas, maka imunitas pasti akan turun. Ya. Kemudian apa lagi? Ajaran Nabi. Banyak ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan dan ditinggalkan. Dan kemudian dibunuh. Yang akhirnya memang turun masalah. Kemudian apa lagi? Yang menjadi penyebab. Dzalika bima asaw, apa itu? Karena perbuatan durhaka. Banyak orang yang kemudian anak melawan sama orang tua bahkan diperlakukan sebagaimana pembantu. Ya. Tidak santun. Makanya nih anak-anak santri, hormatilah orang tuamu. Dengan cara apa menghormatinya? Anda belajar dengan sebaik mungkin, jangan kecewakan, jangan bikin masalah di pesantren,
Jangan sampai bikin malu orang tua. Ya, itu lakukan dengan sebaik mungkin. Anda di sana beri hormat para ustadz. Anda walaupun ilmunya sedikit, kalau Anda mendapatkan keberkahan dari Allah melalui perantaraan akhlak, ya, yang diperlakukan kepada guru-guru yang mengajari Anda, maka Anda akan mendapatkan keberkahan. Pengalaman saya ketika berpesantren, saya ini memang tukang mijitin ustadz, tukang mijitin kiai. Ilmunya nggak banyak yang saya miliki. Dan apa yang terjadi? Berkah. Berkah itu terus bertambah kebaikan. Nggak usah menentang, ya. Saya ini bukan ngajarin kalian nggak boleh bertanya, ya, nggak boleh mendebat, nggak boleh berdiskusi. Tapi ini jangan lakukan dengan cara yang kasar. Hormati ustadz, ya, itu anak-anakku yang baik. Supaya nanti ilmu Anda keluar dari pesantren ini, ilmunya berkah. Apa artinya ilmu tinggi, ilmu luas, ilmu banyak kalau Anda tidak memiliki moralitas, tidak memiliki akhlak? Nggak ada artinya itu ilmu. Bahkan hasil riset oleh orang-orang di luar Islam, ternyata bahwa keilmuan yang dipelajari oleh otak kiri kita, ini kontribusinya hanya 10-20%. Selebihnya adalah akhlak kita. Itulah kecerdasan emosi dan spiritual. Maka Anda lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka gara-gara ini guru kita ini nggak ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya guru menyentil Anda, gitu, dilaporkan ke orang tua melebih-lebihkan. Itu namanya adu domba namanya. Janganlah lakukan. Sudah nikmatin saja di sana. Saya itu dulu dipukul pakai rotan, udah nikmat, nggak pakai lapor sama orang tua. Dan insya Allah rata-rata jadi itu. Kemudian yang keempat, kata Allah, bahwa penyebab turunnya bencana itu karena banyak manusia yang sudah keterlaluan, ya. Wa kanu ya'tadun, melampaui batas. Ya, keterlaluan. Punya anak ditaruh di pesantren nggak diperhatikan sama sekali, ya. Mohon maaf, bayaran terbengkalai, ya. Kepedulian anak-anak tidak diperhatikan terhadap yang namanya pesantren disiapkan, ya. Jadi peran orang tua itu penting. Karenanya ini kalau ditanya tentang bagaimana protokol pelayanan new normal, protokol pelayanan adaptif, kita ini manusia adalah makhluk yang adaptif. Dalam hal apapun, termasuk dalam pelayanan, kita ini bisa beradaptasi. Dan manusia adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Ya, dengan kondisi apapun. Manusia ini adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Kecuali memang pola pikir. Ya, pola pikir yang memang tidak baik. Makanya ketika kita pola pikirnya nggak baik, apa yang terjadi? Pasti masalah. Apa masalahnya? Sakit kepala, diabetes, tensi darah meningkat, tidur jadi susah, bahkan bisa stroke, obesitas, asma, depresi, penuaan dini, mudah terinfeksi, penyakit jantung, lambung. Banyak itu penyakitnya kalau pola pikirnya negatif. Ya, prejudice saja, prasangka buruk saja. Maka kita nih, peran orang tua itu turunkan prasangka buruk sama pesantren, atau pesantren juga sama turunkan prasangka buruk sama orang tua. Itu kalau itu terjadi, maka frekuensi positif itu pasti akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita, Dr. Ines dan Prof. Kane telah memberikan materi kepada kita semua terkait dengan tema besar kita, yaitu pesantren sehat, pesantren kuat. Di mana di era ini tentunya COVID ini sudah dimulai dari bulan Maret hingga kini tak kunjung selesai. Terima kasih kepada ilmu yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab selama 15 menit
di mana saya kasih kesempatan untuk 4 orang petanya, 2 banat dan 2 banin, baik wali santri maupun santrinya. Silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Itu untuk yang bertanya kapan pulang di grup lain ya, jangan di sini ya, karena jawabannya nggak ada. Mantap itu pertanyaan Ustaz. Kapan pulang, kapan kelarnya? Saya persilakan kepada wali santri dan santriwan santriwati untuk bertanya, silakan. Ya, kelas 11 Banin ingin bertanya, silakan. Dengan siapa? Dengan Musa. Baik, Musa silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong aja ya Pak Bama. Iya, silakan. Panjang. Silakan Musa. Begini Pak Bama. Kita kan santri yang di pesantren itu udah pas datang ke sini kan sudah karantina gitu kan 2 bulan. Sudah pokoknya sampai sekarang lah udah aman ya. Nah, terus ketika guru atau karyawan yang pulang pergi dari pesantren Al-Manar Azhari, manusia itu kan imunnya bisa kuat ya. Ketika misalnya corona masuk ke tubuh, tapi kalau imunnya kuat maka corona itu akan mati. Tapi otomatis orang itu akan jadi pengantar. Tapi nauzubillah kalau ada guru atau karyawan yang pulang pergi ke sini membawa corona, dia nggak kena, tapi kan dia mengantarkannya gitu. Itu pertanggungjawabannya seperti apa ya? Wah, mantap pertanyaan. Untuk ditampung dulu ya. Pertanyaannya dari Musa, kelas 11. Selanjutnya ada lagi dari Banat. Dari Banat ya, silakan. Itu mah. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam dari kelas 12 IPA. Fajriah ya. Perwakilan dari Banat kelas 12. Saya di sini ingin bertanya. Jangan mundur-mundur. Jadi di masa pandemi seperti ini, kita kelas 12 kan ingin mencari informasi tentang universitas kuliah. Nah, di masa seperti ini, masa pandemi seperti ini kan dengan keterbatasan elektronik, laptop, komputer, komunikasi, kita kan bakalan susah buat mengetahui informasi universitas. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu kan bisa survei ke universitas. Nah, untuk sekarang masa pandemi kayak gini, kita kelas 12 untuk mengetahui informasi universitas itu dengan gimana gitu. Untuk kelas 12, untuk ya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui informasi-informasi tentang universitas. Mohon doanya. Mohon doanya. Ya, terima kasih, ditampung. Baik, ada lagi? Satu lagi Banin, satu Banat lagi, silakan. Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain, Banin. Dan wali santrinya silakan. Kelas 9 mau lanjut. Kelas 9 Banat, ya dipersilakan. Dengan siapa? Kelas 9 mau nanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Dengan Namira. Ya, Namira, silakan. Kalau kan di pesantren kan pasti pikiran terus online di rumah. Nah, itu biar gimana cara jaga tuh gimana? Kayak pelajaran, terus sama pelajaran, ingat mulai di rumah. gitu. Aduh. Mungkin yang lainnya silent dulu.
nggak kedengeran suaranya, bisa diulangi lagi. Silakan Namira diulangi lagi. Kan kalau misalnya di pesantren kan pasti kepikiran terus sama orang tua di rumah, khawatir. Terus juga mumet sama pelajaran gitu, mungkin yang bikin kita stres gitu. Nah itu biar terjaga imunitasnya gimana? Baik, selanjutnya mungkin dari wali santrinya. Ada lagi? Namira cukup? Untuk santri, terakhir 10 banin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya dari Gibran, perwakilan kelas 10 Banin. Iya, silakan Gibran. Saya ingin bertanya, cara belajar efektif pada masa ini gimana ya? Itu aja? Cukup? Iya. Udah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gibran. Selanjutnya mungkin ada perwakilan dari wali santrinya ingin bertanya. Saya persilakan. Untuk wali santri dari Banat dulu, silakan. Yang hadir pada siang hari ini. Baik, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8. Baik, kelas 8. Dengan kita tampung dulu ya, nanti kalau masih ada waktu kita persilakan. Tadi kelas 8, mohon maaf ya. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu nanti. Baik, Pak Evan tolong dibantu untuk di mute dulu. Untuk kedua narasumber ini ada 4 pertanyaan dari kelas 11, kelas 12, kelas 9, dan kelas 10. Yang pertanyaan pertama adalah dari Saudara Musa kelas 11. Bagaimana pertanggungjawaban ketika ada karyawan atau guru pulang pergi karena sangat rawan sekali untuk terkena dengan virus corona. Yang kedua dari Saudari Fajriya kelas 12. Bagaimana sih mencari informasi kuliah di era pandemi ini karena kita keterbatasan masalah alat komunikasi. Nah, yang ketiga dari Saudari Namira kelas 9. Tentunya di era pandemi ini kita kepikiran orang tua dan mumet pelajaran ya. Nah, namun pertanyaannya bagaimana cara menjaga imunitas kita di pesantren di era pandemi ini. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Saudara Gibran kelas 10. Bagaimana cara belajar yang paling efektif di era pandemi hari ini? Mungkin kepada dua narasumber dulu, saya persilakan untuk menjawab. Yang pertama itu dari Prof. Kana dulu. Saya persilakan, Prof. Terima kasih. Yang pertama tentang bagaimana peran tanggung jawab guru. Nah, itu tentu kalau ditanya ke saya kembalikan ke pesantren karena pesantren yang punya andil besar bagaimana menjaga bahwa anak-anak jangan sampai terkontaminasi dengan virus karena yang diakibatkan oleh guru yang keluar masuk. Tentu kedisiplinan guru itu juga sangat dijunjung tinggi ya. Jangan sampai gurunya kemudian yang keluar masuk yang tidak tinggal di asrama, sementara anak-anak terisolasi atau diisolasi di asrama, itu sangat mungkin dan sangat rentan kalau kemudian gurunya tidak menjaga. Nah, sebab itulah tanggung jawab memang ada di guru, pertanggungjawabannya ya ada di guru itu sendiri ya. Dan tentu guru itu pun harus mendapatkan arahan dari pihak manajemen pesantren. Supaya apa? Supaya memang sama-sama memang memiliki tanggung jawab. Karena virus ini memang tanggung jawab bersama, nggak bisa diserahkan kepada hanya satu pihak. Yang namanya penyebaran virus, itu kalau kemudian ada satu pihak yang kemudian tidak memperhatikan dengan serius berdasarkan protap yang ada, itu sangat mudah tertular dimanapun. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari para ahli medis yang memang berkompeten di bidangnya, bahwa virus ini kan bisa bermutasi dengan sangat mudah. Cuman memang gini, kan tergantung dari disiplin. 3M ini diberlakukan dengan baik apa tidak. Ya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Nah, itu kan gurunya. Kalau anak-anak santri mungkin yang sudah tadi seperti Musa sampaikan sudah 2 bulan diisolasi di pesantren yang tidak keluar, nggak boleh keluar. Tapi kemudian ada orang tua misalnya masuk,
bisa bertemu dengan anaknya. Kalau kemudian tidak disiplin, kemudian kita melonggarkan terhadap yang namanya aturan karena faktor kedekatan, itu bisa jadi masalah. Ya, karena virus tidak mengenal orang yang beriman, virus tidak mengenal orang yang dekat, virus tidak mengenal saudara, itu bisa kena siapa saja. Nah, sebab itulah jangan merasa kita nih, wah ini dengan saudara, kemudian jaga jarak tidak diberlakukan. Kalau saya dengan suami istri, dengan anak-anak pun saya minta juga, saya jaga juga kalau kemana-mana, itu harus tahu gitu. Ya tentu orang yang keluar rumahnya juga bertanggung jawab gitu. Jangan sampai kemudian kita menjadi, bukan kita menyebarkan kebaikan, malah menyebarkan keburukan kan. Rasulullah kan mengajarkan bahwa kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Tapi kalau kita menjadi penyebar virus itu sampai kepada orang, maka kita bukan menjadi orang yang menyebarkan kebaikan, tapi menyebarkan keburukan. Apalagi nggak peduli. Ya, kita ini di masyarakat di luar gitu kan, ketika keluar rumah masker nggak dipakai gitu kan, kemudian sanitizer nggak pernah cuci tangan nggak pernah kita lakukan gitu, jaga jarak nggak pernah kita lakukan. Merasa diri kita nih imunitasnya bagus, merasa diri tubuh kita nih sehat. Kan kalau dalam ilmu medis ada orang yang memang tanpa gejala karena imunitas tubuh kan masing-masing berbeda-beda gitu kan. Tergantung bagaimana dia bisa menjaga dengan sebaik mungkin. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, itu yang saya ingat kaitan dengan bagaimana kita mengakses informasi. Era saat ini adalah era revolusi industri 4.0. Semua yang namanya informasi terdigitalisasi. Saya yakin pesantren Al-Manar sudah memfasilitasi itu, ya. Memfasilitasi dengan ada namanya bagaimana anak-anak santri bisa mengakses informasi yang ada di luar. Tentu itu harus didampingi, ya. Jangan sampai justru anak-anak yang masih memang kadang agak liar gitu. Mohon maaf kalau saya berkata dengan agak kasar gitu. Anak-anak itu perlu dibimbing gitu kan. Kadang-kadang mereka ya, kadang-kadang ini apa sudah azan, apakah dilanjut? Dikit lah. Jadi anak-anak ini itu harus dibimbing ya, harus dibimbing supaya apa? Mendapatkan informasi. Sekarang itu tidak mesti harus melakukan showing ya. Datang ke lokasi, universitasnya pun tutup juga sekarang. Ngikutin seperti sekolah pada umumnya. Kecuali pesantren yang memang buka. Kenapa? Karena pesantren jauh lebih bisa terjaga. Karena ya betul-betul diisolasi. Gitu. Kampus-kampus rata-rata tutup itu dari sejak Januari. Saya punya anak saya yang kuliah pun ya kuliahnya di rumah. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat akses informasi berdasarkan ya informasi yang ada di media informasi. Teknologi sekarang begitu sangat canggih ya. Pengalaman saya misalnya kayak gini, saya ini bukan ahli teknologi, bukan ahli dalam bidang desain. Tapi sekarang itu sangat mudah kita belajar tentang apapun melalui yang namanya media. Ya, tutorialnya itu sangat lengkap di media. Termasuk tutorial bagaimana kita untuk bisa mengakses perguruan tinggi mana yang terbaik baik di dalam maupun di luar negeri. Mencari beasiswa sangat mudah sekarang, ya. Jadi ya tidak mesti harus melakukan showing gitu, karena memang eranya saat ini adalah era new normal. Kita ini suka atau tidak suka, kita memang diarahkan ataupun disuguhkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa. Ya, yang dulu salaman jarak jauh dianggap sesuatu yang tabu, sekarang memang harus dilakukan. Untuk apa? Tujuannya menjaga diri, menjaga orang lain. Supaya orang lain tidak terganggu dengan kesehatan kita yang bagus, kemudian kita membawa virus, akhirnya menjadi perantara virus. Mungkin saya 2 saja yang saya jawab, selebihnya saya serahkan kepada Dr. Ines. Siap, Prof. Dilanjut, Dr. Ines. Ya, dilanjut kepada pemateri selanjutnya, Dr. Ines untuk menambahkan. Mohon maaf, pertanyaannya yang mana ya, Bang? Mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan imunitas dari saudari Namira, Dok. Bagaimana kita tetap menjaga imunitas kita? Menjaga imunitas kita. Nah, tadi sempat menanyakan bagaimana karyawan mungkin nanti ditambahkan oleh
Gus Hamdi nanti untuk menyampaikan tambahannya. Mungkin sementara Dokter Ines dulu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Namira terkait dengan imunitas kita. Pada dokter, silakan dok. Jaga imunitas kita. Diperjelas dok, jadi karena stres mikirin orang tua, karena stres pelajaran, itu kan imunitas bisa turun. Terus gimana caranya dok? Untuk memperbaiki imun itu dok? Yang dipikirin pelajarannya, jangan dipikirin orang tuanya dulu. Orang tuanya didoain aja nak, jangan dipikirin dulu. Yang dipikirin pelajarannya. Doain ya. Doa orang tua jauh lebih ampuh ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan yang belum kesentuh dok sama Prof. Bagaimana itu tadi cara pembelajaran yang paling efektif di masa pandemi ini, barangkali bisa disampaikan sedikit Prof. Lupa. Apa tuh pembelajaran? Oh, Prof yang jawab. Siap dok, Profesor yang jawab. Boleh. Pembelajaran yang efektif ya. Saya boleh jawab ya? Iya, silakan Prof. Oh ya, terima kasih Bu Dokter Haja Ines yang baik. Jadi kalau cara belajar yang efektif itu yang paling bagus kalau pengalaman saya itu di waktu habis subuh itu yang paling bagus. Anda buka karena ini manusia ini tempatnya yang memang diberikan oleh Allah selain memiliki kekuatan ada kelemahan. Ya, wahadainahu najdain. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada baik, ada buruk. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak kepada yang lemah. Bagaimana strateginya supaya kita tetap eksis? Anda mengulang-ulang. Pembelajaran yang efektif itu adalah repetition. Repetition magic power. Bahwa pengulangan itu melahirkan kekuatan. Maka kalau belajar yang bagus itu diulang-ulang. Evaluasi itu adalah mengulang pelajaran yang sudah pernah disampaikan oleh para guru, kemudian ada namanya ujian. Ya, ujian itu adalah mengulang pelajaran sejauh mana dia menangkap terhadap pelajaran. Kalau yang nggak pernah mengulang kembali pelajaran yang pernah disampaikan oleh gurunya, sehebat apapun dia punya daya tangkap, manusia itu punya kelemahan, yaitu lupa. Nah, supaya nggak lupa, maka harus diulang-ulang. Ini kan cakep nih karena di asrama, cakep karena nih di kamar ini kan banyak, itu saling mengingatkan kawan-kawan. Yang kawan-kawan ini kan saya yakin setiap diri itu kan punya kelebihan kekurangan. Kelebihan, oh saya ini kelebihannya bidang matematik. Ajarkan itu sama yang lain untuk mengulang pelajaran yang tadi di kelas. Oh saya ini punya daya ingat untuk menghafal Al-Quran. Punya daya ingat untuk belajar bahasa. Itu diingatkan. Saling sharing di situ. Anda bikin yang namanya halakoh. Anda bikin yang namanya kelompok belajar. Ya, saling mengingat. Itu jangan kebanyakan tidur kalau santri itu, khususnya santri. Kalau Anda nih kemudian dalam rangka Anda belajar kebanyakan leha-leha, nanti masa depan Anda dijamin madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Nah, tapi Anda nih saat ini memang eranya adalah era kerja keras. Nanti dari hasil kerja keras itu akan dinikmati masa depan. Anda nih pokoknya kalau Anda sayang sama orang tua, Anda belajar sungguh-sungguh. Orang yang belajar sungguh-sungguh aja belum tentu dapat, apalagi yang belajar leha-leha. Ya, jadi kalau yang paling efektif Anda ngulang-ngulang, kapan waktunya? Yang paling bagus habis subuh. Anda sepertiga malam terakhir Anda bangun, karena di pesantren biasanya dilakukan itu yang namanya sholat malam. Kalau Anda sudah terbiasa, nanti pulang ke rumah Anda sudah terbiasa. Dan itu fresh. Kenapa? Belum ada yang namanya polusi, belum ada yang namanya kebisingan. Mungkin ngantuk, tapi nanti Allah yang akan menurunkan ya, petunjuk, ya, menurunkan yang namanya ilham, memudahkan Anda untuk menangkap ilmu itu. Mungkin saat itu Anda belum paham, nanti Allah yang akan memahamkan. Tapi waktu yang paling efektif, ya, belajar yang paling efektif, Anda bersama-sama, saling bertanya, saling berdiskusi, Anda lakukan di habis subuh, ya. Kecuali kalau habis subuh itu ada belajar dengan Pak Kiai atau dengan para ustadz yang lain. Kalau di habis subuh nggak ada, kan kalau sekolah itu masuk jam berapa sekolah itu? 7.20 dok, jam 7 jam dok. 7.20, itu berarti Anda bisa ada spare waktu. Kalau masuk 7.20, itu paling tidak kan habis, sekarang subuh kan jam 4.10 sudah subuh.
katakanlah nunggu sampai kemudian kumpul santri itu kan kurang lebih 20 menit lah katakanlah, atau misalnya setengah jam, itu kelamaan kalau setengah jam nungguin santri kumpul sholat berjamaah. Ya. Itu 15 menit atau 20 menit. 20 menit dikurangi, ditambah dengan sholat subuhnya, wirid segala macam, paling lama sholat subuh itu ya paling 25 menit. Ya kan? Berarti kalau tadi 4.10 ditambah 20 berarti 4.30 ya. 4.30 ditambah 20 4.50 ya. Berarti ada jam 5 mungkin dari masjid ke kamar itu ada waktu. Bisa juga belajar ada di masjid ya supaya lebih efektif. Oh, tapi kan saya nggak bawa buku pelajaran. Nah, Anda maksudnya ada waktu dari masjid ke kamar, itu nggak sampai 5 menit. Kecuali Anda ngobrol-ngobrol, Anda bercanda-bercanda, gitu kan, ya nggak apa-apa. Anda bercanda, gitu, tapi Anda nih harus membagi waktu, Anda harus punya planning seperti itu. Kalau pengalaman saya seperti itu, akhirnya memang itu bisa dirasakan hasilnya nanti. Nah, itu yang paling efektif begitu, ya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Ines untuk menjawab 2 pertanyaan dok sekaligus terkait imunitas, dan juga ini ada pertanyaan susulan Dokter Ines dari kelas 8 Banat. Menurut informasi yang kita dapat, kalau di Jerman menganggap virus corona sama seperti virus flu burung biasa, bagaimana tanggapannya dok? Ya, saya persilakan Dokter Ines. Virus corona, virus flu burung biasa. Adik kakak memang, tapi bukan flu burung biasa. Itu dapat hoax itu buat Bu Dokter. Memang sama-sama golongannya memang sama-sama virus SARS, tapi bukan nggak bisa dianggap flu burung biasa. Hoax lagi itu beritanya. Satu lagi apa, Bama? Terkait dengan imunitas dok, tadi belum sempat dijawab. Yang meningkatkan imunitas. Tadi kan Iya. ada di slide saya, optimalisasi kegiatan yang menambah imunitas. Ya mungkin tadi belum menyimak dok santrinya. Apa yang ditanyakan menambah imunitas. Bagaimana caranya kita menjaga imunitas ketika kita berkepikiran orang tua kita di rumah atau mumet pelajaran gitu dok, mempengaruhi daya tahan tubuh mereka gitu dok. Mohon dibantu dok. Oh, yang tadi itu udah. Kelola stres yang tadi di slide saya. Baik, ya cukup. Ini ada pertanyaan dari Wali Santri ya, atas nama Ibu Eli Fitria, orang tua dari Aska Putri Henry dari sekolah yang lama. Apakah bisa diizinkan keluar untuk 3 jari? Mungkin dibantu oleh Gus Hamdi untuk menjawabnya. Kepada Gus Hamdi saya persilakan. Saya sambil ngurusin Zoom ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tadi dari Musa. Bagaimana pertanggungjawaban ketika ada karyawan yang menjadi kurir dalam menyampaikan corona ini? Jadi kalau dari Satgas Almanar sendiri sudah mewajibkan seluruh karyawan menggunakan masker, dan kita tuliskan yang tidak menggunakan masker maka kita denda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharuskan setiap guru yang sakit, baik pilek maupun panas, itu untuk tidak masuk ke pesantren Almanar. Dalam arti dia harus membenahi atau memperbaiki imunitasnya terlebih dahulu di rumahnya. Tapi apabila berkepanjangan, maka akan dilakukan tindakan screening dan lain sebagainya. Bahkan apabila ada karyawan yang di sekitar area rumahnya terkena, ada salah satu tetangganya yang terkena COVID,
kita haruskan untuk rapid test dan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing dengan memberikan tugas pembelajaran kepada santri-santri yang ditinggalkan di sini. Itu jadi komitmen-komitmen sudah kita buat, komitmen sudah kita jaga. Tinggal saya mohon dukungannya juga untuk wali santri, terutama alhamdulillah paket sudah berdatangan setiap hari ya. Paket ini karena PJ-nya saya, jadi paket sudah berdatangan setiap hari. Untuk makanan, untuk dan lain sebagainya, tapi harus diingat juga bahwasanya paket itu harus tertuju kepada anaknya, bukan tertuju kepada guru ataupun karyawan ataupun musyrifahnya. Langsung ditujukan saja kepada anaknya, karena setiap paket yang masuk ke Al-Manar akan kita sterilkan, akan kita periksa untuk pengecekan lebih pastinya. Untuk masalah informasi, saya pikir Pak Sony sebagai kepala sekolah kelas 12 itu juga pasti akan meng-share informasi-informasi mengenai PTN yang sudah menyiapkan beasiswa dan lain sebagainya. Tinggal anak-anak bagaimana lebih aktif lagi untuk mencari, menggali informasi-informasi tersebut. Tapi memang tadi yang seperti Prof. Kana sampaikan, kita tidak bisa studi banding karena ke kampus juga yang di studi banding kan lagi nggak ada gitu ya. Kampusnya juga lagi kosong semuanya. Oke, yang terakhir untuk masalah cap 3 jari, kita dari Satgas membolehkan anak itu untuk cap 3 jari. Tapi dengan syarat wali santri pun harus mengikuti aturan dari kita bahwa setelah cap 3 jari langsung dikembalikan ke pesantren. Apabila tidak dikembalikan ke pesantren, maka ada konsekuensi lanjutan seperti tadi Dr. Ines sampaikan, 24 jam tidak kembali, maka dia diharuskan untuk melakukan tes rapid kembali. Itu barangkali jawabannya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang tadi Prof. Kana sampaikan bagaimana cara belajar yang efektif di era pandemi, yang disampaikan Prof. Kana itu bukan hanya di era pandemi, tapi di luar era pandemi juga begitu. Efektif yang paling belajar adalah di waktu subuh. Karena di waktu subuh adalah belajar yang paling baik. Itu aja barangkali pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang bisa kita rangkum pada kesempatan siang menjelang sore ini. Dan setelah ini, sebelum moderator ambil alih, saya sampaikan yang belum mengisi link absen, silakan bisa diisi di link absennya, sudah ada disiapkan Google Form-nya. Dan untuk lanjutan, kita ada waktu sekitar 15-30 menit untuk sesi saling sapa dengan santri dan wali santri di kelasnya masing-masing. Roomnya sudah tersedia di dalam chat. Nanti setelah sesi ini berakhir bisa langsung beralih ke chat yang sudah dituju sesuai dengan kelasnya masing-masing. Banat dan Banin campur kelas wali santrinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah bersedia hadir, yang telah memberikan kesempatannya untuk memberikan ilmu kepada kita semua terkait